Inilah era baru Indonesia, era yang demokratis, era yang sudah tidak lagi sentralistik, era yang mendorong bagaimana supremasi hukum dan bagaimana memajukan hak asasi manusia. Nilai-nilai apa yang inherent pada tradisi kampus yang kita ingin bangun supaya kita survive di era baru ini. Saya menggunakan cara pandang lama menghadapi situasi baru itu sering kali melahirkan permasalahan yang lebih kompleks. Orang bilang nothing can be made to change the past, but anything we do today will change the future. Kalau sesuatu sudah lewat 1 detik yang lampau, tidak mungkin lagi kita bisa merubahnya. Tapi apapun yang kita lakukan hari ini, itu menentukan warna hari esok. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di depan kita. Karakter apa yang inherent membangun kualitas pendidikan kita, supaya kita survive, unggul, khaira ummah di masa depan itu. Nah inilah yang ingin saya ketengahkan. Bagaimana kecenderungan-kecenderungan regional yang luar biasa. Baik politik, ekonomi, sosial, budaya, seperti tadi saya sampaikan. Dan kita memasuki single community of nation yang betul-betul menjadi kekhawatiran bersama di dalam tatanan pendidikan tinggi kita. Di nanti perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain kan kehilangan batas-batas geografisnya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kita sudah punya cyber system, jadi baru saja kita menyampaikan sesuatu terus seluruh dunia bisa melihat apa yang kita lakukan. Bahkan hari ini itu masuk di dalam jaringan global. Apa yang kita lakukan di ruangan ini dipantau semua. Nah sekarang saya ingin melangkah ke yang kedua. Itu tadi teorinya Peter Drucker. Ya, betapa pentingnya kita merubah pendekatan kita. Melihat tradisi akademik kita untuk menjemput era baru, era satu komunitas tunggal di lingkungan bangsa-bangsa di ASEAN. Saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya tradisi di satu universitas yang mungkin Pak Rektor, dia di Iowa di Amerika, yang mirip juga keadaannya seperti ini. Beliau meraih PhD-nya, doktornya di sana. Jadi alhamdulillah. Columbia University, satu universitas yang relatif kecil di pinggiran kota New York. Mahasiswanya sekitar 10.000, dosennya hanya 1.000 lebih. Tapi yang menarik saya adalah 76 orang dari dosennya itu mendapat hadiah Nobel. Kan luar biasa. Kita 237 juta jiwa sejak 08, Angkatan Budi Utomo, Kebangkitan Nasional, sampai hari ini belum ada yang dapat Nobel. Jadi kita perlu belajar apa yang terjadi di sini. Kok satu universitas kecil bisa mendapat 76 orang yang meraih hadiah Nobel. Nah ada teman saya namanya Andrea Bartoli. Kebetulan waktu itu saya bersama-sama ada tugas dari Sekjen PBB Kofi Annan. Lalu saya sekitar 2 minggu selalu bersama Andrea. Andrea Bartoli ini dia penasehat Sekjen PBB untuk perdamaian dunia sejak era Kofi Annan, sekarang Ban Ki-moon. Sebelum Kofi Annan ada Boutros Ghali, ada De Klerk dan seterusnya. Jadi ini sangat berpengaruh di dunia. Jadi teman-teman bisa Google siapa itu Andrea, lihat di internet. Dia sekarang juga profesor di International Conflict Resolution di Columbia University. Nah pada suatu hari saya makan siang bersama dengan Andrea di satu restoran kecil di Italian restaurant di universitas itu. Dia ada restoran Italia. Saya kaget. Andrea bilang begini, Dr. Abbas, ketika saya berumur 35 tahun, saya bekerja di sini. Dia tunjuk itu lantai. Sebagai apa? Saya tukang sapu di sini. Jadi cleaning service. Jadi kalau ada yang biasa pel lantai gitu, ya itulah, seperti itulah pekerjaannya Andrea. Umur 35 tahun. Nah, waktu itu saya tidak digaji, karena tidak ada dasarnya saya bisa didapat upah. Mengapa? Karena bahasa Inggris saya belum bagus. Supaya saya tidak mati, kata Andrea, ya hanya orang kasih makan aja saya. Jadi selama 2 tahun, without any single earning, kata Andrea, tanpa digaji.
Karena tidak patuh saya digaji. Saya baru datang dari Milan, saya bisa bahasa Italia, bahasa Inggris saya belum bisa. Jadi akhirnya saya belajar sungguh-sungguh sehingga 2 tahun bahasa Inggris saya bagus. Saya baru dapat beasiswa S1, diambil sosiologi. Dia pelajari bagaimana orang damai, bagaimana orang berkelahi, kenapa mahasiswa kalau mau demo ya. Saya kira adik-adik di sini nggak ada yang suka demo ya. Yang saya lihat baik-baik semua. Luar biasa. Jadi begitu. Nah, dia berprestasi. Setelah selesai S1, dia terus lagi S2. Dengan perhatian mengenai peace. Terus selesai S2, terus lagi ke S3, melihat lagi isu-isu perdamaian seluruh dunia, dan dia doktor. Begitu dia doktor, kajian perdamaiannya luar biasa. Di Timur Tengah, di Afrika, di Asia Selatan, luar biasa. Akhirnya kajian itu diperlukan oleh PBB. Dan akhirnya dipanggil oleh Kofi Annan menjadi penasehat sekjen PBB untuk perdamaian dunia. Dan sekaligus dia mengajar di Columbia University untuk International Peace. Yang menarik adalah adik-adik sekalian. Dia lompat dari tukang sapu menjadi kelas dunia karena banyak presiden, perdana menteri, menteri luar negeri antri mau bertemu dengan Andrea. Karena peranannya Andrea begitu penting di tataran perdamaian dunia. Tapi dia dari tukang sapu naik pada kelas puncak itu hanya sekitar 7 tahun. Luar biasa. Lalu Andrea bertanya kepada saya, Dr. Abbas, kenapa ini bisa terjadi? Dan dia jawab sendiri, because I have good education. Karena saya terdidik, pendidikan saya baik. Inilah janji Allah. Allah tidak pernah bohong. Siapa yang berilmu diberi kemuliaan. Dia diberi kemuliaan. Dari tukang sapu naik. Obama, ya saya biasa di kampungnya Obama, di Kenya, di Nairobi, sangat miskin. Ya. Dan Nairobi itu sering disebut night robbery. Jadi kok malam banyak perampokan karena kemiskinan. Tapi kenapa Obama bisa jadi presiden? Karena dia berilmu. Dia dulu belajar di Harvard, dia bekerja di constitutional law, mengolah jurnal, dia belajar. Dia bisa jadi presiden. Jadi bukan lagi dinasti yang menentukan prestasi kan. Tapi karakter pendidikan yang berkualitas yang kita miliki, itulah jembatan untuk merubah wajah kita dan merubah wajah peradaban, merubah wajah dunia. Dan mudah-mudahan di sini, di ruangan ini banyak yang lahir seperti Obama, seperti Andrea Bartoli ya. Mudah-mudahan insya Allah. Ya. Nah, saya kagum di Columbia University karena universitas swasta yang kecil tapi bisa setiap tahun dapat keuntungan sekitar 3 miliar dolar dan dia belanjakan duitnya sekitar 2,5 miliar dolar, jadi masih ada ya 500 juta dolar, sekitar 5 triliun keuntungannya setiap tahun. Luar biasa. Nah, memang Columbia University dia juga curang, dia tidak mau terima mahasiswa S1. Dia hanya prioritaskan S2 dan S3. Jadi S1-nya sedikit. Saya kira kalau itu kita lakukan mungkin juga susah. Adik-adik pasti tidak maulah ya kan, ingin kuliah di Unisula yang berkualitas ya. Tapi terus nanti ke S2 semua ya. Dan terus ke S3 insya Allah. Jadi, dan yang menarik lagi, mengapa dia bisa dapat duit banyak? Karena mahasiswanya, sivitas akademikanya itu mengembangkan sekitar 1.200 tailor-made continuing education program. Jadi program-program yang terkait dengan dunia kerja. Jadi kalau ada orang yang mau belajar bahasa Jepang, dia buka lagi program bahasa Jepang. Ada yang mau belajar mengenai kosmetik, dia buka lagi. Wah luar biasa. Jadi betul-betul sebagai industri raksasa. Yang bekerja dengan tekunnya adalah lembaga-lembaga penelitiannya. Luar biasa. Nah ini saya juga prihatin. Saya beberapa waktu lalu saya menulis di Kompas bahwa ada ancaman kita. Bahwa pendidikan tinggi kita tidak bisa dipisahkan dari wajah pendidikan SLTA. Ternyata SLTA kita itu 88,8% itu jauh di bawah standar minimal. Gitu.
Yang baik itu hanya 0,65%. Ini data yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Nasional Pak Nuh. Yang 10,15% itu yang memenuhi standar minimal. Tapi di atas standar minimal hanya 0,65. Jadi dapat dibayangkan ya, kerapuhan SDM kita di masa depan. Oleh sebab itu universitas ini harus menjadi pionir untuk khaira ummah. Karakternya harus berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain seperti disampaikan tadi Pak Rektor itu. Nah sekarang saya ingin melihat yang ketiga. Kalau tadi saya bicara banyak teori Peter Drucker, lalu saya tunjukkan kebenaran teorinya dengan menunjukkan bagaimana Columbia University dikelola sampai dia bisa mengantar tukang sapu jadi tokoh besar dunia seperti Andrea Bartoli. Universitasnya kecil tapi bisa melahirkan 76 dosennya, penelitinya dapat Nobel. Dan dia sangat produktif dan berpengaruh di seluruh dunia. Saya lihat terakhir di endowment ini, dana abadinya, savingnya, cadangan duitnya itu sudah lebih 10 miliar dolar. Luar biasa. Nah, sekarang apa yang terjadi di tingkat ASEAN? Saya dulu kebetulan waktu saya bekerja di UNESCO untuk Asia Pasifik, saya dosen di Universitas Negeri Jakarta dan seringkali ada tawaran-tawaran, nah saya coba waktu itu bekerja. Nah saya berkantor di Sukhumvit Road di PBB